Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas mengenai studi kasus surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Saksikan videonya ya. Teman-teman, perkenalkan saya Moise Dwi Cahya dengan NIM 22071144. Saya di sini sebagai mahasiswa yang kehabisan uang. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Akmal Jidan Puji dengan NIM 22100034. Dalam peran ini, saya berperan sebagai mahasiswa yang menahan amarah. Halo semuanya, aku Ismail Ramadhani dengan NIM 227061. Dalam video ini, aku berperan sebagai pengemis. Halo semua, kenalin nama aku Nazwa Lisa Susila dengan NIM 220746. Saya berperan sebagai narator dan sutradara. Pada suatu hari di akhir bulan, seorang mahasiswa terlihat gelisah melihat isi dompetnya. Sekarang hampir akhir bulan dan uang di dompet nggak 1.000 lagi. Hanya ada uang Rp1.000 di dompetnya. Saat perjalanan, tidak sengaja ia melihat seorang pengemis di depannya. Ia merasa iba. Lapar, udah kemarin gak makan, sekarang masih belum dapat duit. Bisa-bisa 2 hari kemudian aku mati nih. Aduh. Ya Allah, uang tinggal 1.000 lagi. Bagaimana kalau disedekahkan aja? Ia memutuskan untuk menyedekahkan sisa uangnya. Mbak, ada uang sedikit. Makasih Pak, Ya. udah rezekinya diganti dengan yang lebih baik lagi. Amin. Sama. Di sisi lain, ada seorang mahasiswa yang terlihat sedang kesal. Tidak sengaja, mereka bertabrakan. Aduh, maaf ya Pak, tadi saya kurang hati-hati untuk jalan, nggak lihat ke Bapak. Yalah, orang lagi kesel malah ditabrak. Yaudah deh, mending sabar aja. Saya maafin, nggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Ya, maaf ya Pak. Dengan lapang, mahasiswa tersebut memaafkannya. Dalam perjalanan, ponselnya berbunyi. Alhamdulillah, Ibu udah transfer uang. Dia mengucap syukur karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Pemberi rezeki. Dari video tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kehidupan tidak selamanya berjalan seperti apa yang kita inginkan, terutama soal finansial. Hidup berkecukupan adalah salah satu pelajaran yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, juga selalu berbuat baik kepada sesama. Selagi kita ikhlas dan mampu memberikan sedikit harta yang kita punya kepada orang yang lebih membutuhkan, maka insya Allah Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi insya Allah. Dan orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu mereka yang tidak segan untuk berbagi, mampu menahan amarahnya, kemudian selalu berserah diri kepada Allah, insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seperti kalam Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, seluasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, asbabun nuzul pada ayat tersebut. Yang pertama, tentang berinfak dalam segala kondisi. Tafsir menyimpulkannya itu menerangkan bahwa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit bisa diartikan demikian. Berinfak dihadapkan pada dua kondisi, yakni keadaan mudah dan susah, yaitu saat seseorang mendapatkan rezeki lalu dia menyedekahkan sebagian rezeki yang didapatnya. Sebagian orang teramat berat untuk menginfakkan harta yang ia cintai. Bila mereka berhasil melakukannya, maka itu menunjukkan ketakwaan. Tafsir menerangkan bahwa dianjurkannya bersedekah dalam keadaan lapang ialah demi menghapus rasa takabur, rasa cinta akan harta, dan memendam nafsu keinginan karena hartanya. Adapun anjuran berinfak dalam keadaan susah ialah tantangan. Sebagai tantangan karena pada umumnya mereka dalam kondisi tersebut cenderung meminta daripada memberi. Maka bagi mereka yang masih bisa menyisihkan hartanya walaupun dalam keadaan susah, itulah ciri akhir surga. Selanjutnya pada asbabun nuzul pada ayat tersebut, yang kedua memiliki ciri menahan amarah. Al-Marigi menerangkan bahwa mereka ialah orang yang mampu mengekang amarah dan tidak mau melampiaskannya, meskipun hal tersebut bisa dilakukan. Sedangkan mereka yang cenderung mengikuti hawa nafsu ataupun amarah hingga bertekad untuk balas dendam, maka bisa dikatakan mereka tidak stabil dan tak mau berpegang pada kebenaran. Selanjutnya, asbabun nuzul pada ayat tersebut yakni memaafkan sesama. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini merupakan tingkatan setelah seseorang mampu menahan amarah, yakni mau memaafkan. Kata Alvin sendiri terambil dari kata al-afni yang bermakna menghapus dan maaf. Ini menunjukkan bahwa orang yang mau memaafkan berarti ia telah menghapus bekas luka di hatinya akibat kesalahan yang dilakukan orang lain. Ibnu Katsir juga mengingatkan bahwa ayat ini ditutup dengan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, yang mengindikasikan bahwa ketakwaan seseorang berada pada tingkatan tertinggi apabila ia mau berbuat baik pada orang yang telah berbuat kesalahan padanya, sehingga ia tidak hanya menahan amarah dan memaafkan, namun juga membalasnya dengan perbuatan baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.